Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kautsar Ruger Amando dengan NIM 24020102059, mahasiswa Universitas Siber Asia. Mohon izin, kali ini saya akan menyampaikan materi dan paparan tentang peran motivasi dan lingkungan kerja dalam menurunkan burnout pada sistem kerja hybrid untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Sistem kerja hybrid. Perubahan landscape kerja pasca pandemi telah mendorong organisasi untuk menerapkan sistem kerja hybrid yang menggabungkan kerja dari rumah dan kantor. Meskipun menawarkan fleksibilitas, sistem ini juga berpotensi meningkatkan tingkat kelelahan kerja atau burnout. Paparan ini membahas peran motivasi dan lingkungan kerja dalam menekan risiko burnout pada karyawan yang bekerja secara hybrid, serta mengulas bagaimana organisasi dapat menciptakan kondisi kerja yang mendukung kesejahteraan karyawan dan meningkatkan keterlibatan mereka. Konsep burnout dan tantangannya. Yang pertama, burnout menurut Maslah dan Jackson di tahun 1981 adalah kondisi kelelahan emosional, sikap negatif terhadap rekan kerja dan organisasi, atau yang biasa disebut depersonalisasi, serta perasaan tidak mampu mencapai prestasi kerja yang memadai. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, yakni adalah ketidakseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Kedua, isolasi sosial dan kurangnya dukungan rekan kerja. Ketiga, tekanan untuk selalu online dan responsif. Lalu yang terakhir atau yang keempat, minimnya pemantauan serta penghargaan dari atasan. Peran motivasi dalam menurunkan burnout, ini menurut Herzberg terdapat teori atau dua faktor menurut teori Herzberg. Yang pertama adalah faktor motivator, seperti pencapaian, pengakuan, dan pekerjaan yang menantang. Faktor ini mendorong kepuasan dalam bekerja. Kemudian ada faktor higienis, seperti kebijakan perusahaan, gaji, dan kondisi lingkungan kerja. Kekurangan faktor ini dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja. Dalam sistem hybrid, perusahaan perlu memastikan bahwa faktor motivator dan higienis terpenuhi. Misalnya dengan memberikan umpan balik secara berkala, menetapkan tujuan yang jelas, dan menyediakan fasilitas pendukung seperti koneksi internet dan akses perangkat kerja. Peran motivasi dalam menurunkan burnout, ini yang kedua, ada teori self-determination atau teori kebutuhan dasar oleh Deci dan Ryan. Deci dan Ryan ini membaginya dalam 3 hal. Jadi yang faktor pertama adalah kompetensi. Karyawan dipandang merasa mampu dan berkembang dalam pekerjaannya. Yang kedua, otonomi. Karyawan memiliki kebebasan dalam mengatur cara kerjanya, entah itu ritme kerja atau dan lain sebagainya. Yang ketiga ada keterhubungan. Karyawan merasa terhubung dengan orang lain di tempat kerja. Organisasi dapat mendorong motivasi intrinsik ini dengan memberi fleksibilitas jadwal, pelatihan pengembangan diri, dan kegiatan yang membangun solidaritas tim, walaupun secara daring. Selanjutnya adalah peran lingkungan kerja dalam menurunkan burnout. Ini tidak kalah penting. Jadi lingkungan kerja yang mendukung sangat berperan penting dalam menjaga kesejahteraan karyawan. Stoner dan Freeman
tahun 1992 mengemukakan bahwa lingkungan kerja terdiri dari aspek fisik, sosial, dan psikologis. Robbins juga menekankan pentingnya faktor-faktor seperti desain pekerjaan, komunikasi, dan kepemimpinan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Lingkungan kerja yang sehat dapat menjadi penyangga terhadap stres, sekaligus meningkatkan rasa keterlibatan dan komitmen karyawan. Peran organisasi di sini sangat penting untuk dapat menurunkan burnout karyawannya. Ada beberapa cara atau hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pemberian fasilitas kerja yang memadai, seperti laptop, meja, atau software yang kolaboratif. Setelah itu, perusahaan atau organisasi harus menetapkan batasan kerja yang sangat jelas untuk mencegah overwork dan memperkuat work-life balance. Kemudian yang ketiga adalah dukungan sosial dan komunikasi yang terbuka, baik secara langsung maupun virtual, harus senantiasa dijaga dan dipupuk. Yang terakhir adalah kepemimpinan yang empatik. Perusahaan atau atasan dapat memahami tantangan yang unik dari sistem hybrid yang dibuat. Kesimpulan dari paparan ini yakni adalah gabungan antara motivasi dan lingkungan kerja yang positif berkontribusi secara signifikan dalam mencegah burnout pegawai atau karyawan. Ketika karyawan merasa termotivasi secara internal dan didukung oleh lingkungan yang aman dan nyaman, mereka akan lebih tangguh dalam menghadapi tekanan kerja dan lebih terlibat dalam pekerjaannya. Sebagai contoh, pemberian otonomi atau motivasi ditambah dengan komunikasi tim yang lancar, dalam hal ini adalah lingkungan kerja, dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab sekaligus mengurangi stres akibat isolasi dalam bekerja. Burnout menjadi ancaman yang sangat nyata dalam sistem kerja hybrid jika tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat dan serius. Organisasi harus mampu menciptakan kombinasi antara motivasi karyawan dan lingkungan kerja yang mendukung. Penerapan teori-teori seperti Herzberg dan Deci dan Ryan dalam pengelolaan motivasi serta pengembangan lingkungan kerja yang inklusif dan empatik dapat membantu menurunkan tingkat kelelahan kerja. Dengan demikian, produktivitas dan kesejahteraan karyawan dapat dipertahankan bahkan dalam sistem kerja yang fleksibel sekalipun. Terima kasih. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.